Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membongkar cerita keramat yang ada dalam kitab Manaqib Ba'alawi. Dan keramat ini adalah keramat dari Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian cerita keramat ini akan saya bantah bahwa ternyata ini adalah dongeng tobol-tobolan atau dongeng yang tidak memiliki dasar sama sekali, karena saya merujuk pada salah satu kitab karya dari Solah Al-Bakri, yaitu Tarikh Hadramaut Asyasi. Jadi yang pertama akan saya tampilkan kitab Manaqib Ba'alawi yang bernama kitab Tuhfatul Ahbab yang menceritakan kisah karomah Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian keramat tersebut saya bantah dengan redaksi yang tertulis dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi Juz 1 yang ditulis oleh Solah Al-Bakri yang merupakan seorang sejarawan dari negeri Yaman itu sendiri. Nah, seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu redaksinya dari kitab Tuhfatul Ahbab. Penonton bisa simak redaksi yang saya tampilkan di layar, kemudian saya baca. Halaman 209. Jadi untuk penonton yang memiliki kitab tersebut bisa dicek di halaman 209. Wa dzakara radhiyallahu anhu ba'da karamatil habibi Abdillahil Haddadi wa min jumlati ma dzakaruhu annaha ja'at marratan rihun azimatun minal janibil bahri wa waqafat fawqa ramilati qaribal hawi wa kharaja minha ta'irun aswadu fafazi'an nasu wa hara'u ilal habibi Abdillahil Haddadi fasa'aluhu antil karihi wa anit ta'iril ladhi kharaja minha faqala lahum innahu ruhu syahsin asin ji'a biha litutraha fi barhuta fatalabu minni an asfa'a fiha fasyafa'anillahu fiha. Artinya apa? Artinya, dan telah disebutkan sebagian dari karomah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan di antara bagian dari apa yang beliau sebutkan adalah bahwa pada suatu ketika datang angin yang sangat besar dari arah laut, lalu berhenti di atas Romilah dekat Al-Hawi, dan keluarlah darinya seekor burung hitam. Maka orang-orang merasa ketakutan dan bergegas mendatangi Habib Abdullah bin Al-Haddad. Lalu mereka bertanya kepadanya tentang angin tersebut dan tentang burung yang keluar darinya. Maka beliau berkata kepada mereka, itu adalah ruh seseorang yang durhaka, yang didatangkan untuk dilemparkan ke sumur Barhut. Lalu mereka meminta kepadaku agar aku memberikan syafaat kepadanya, maka Allah memperkenankan syafaatku untuknya. Jadi kisah ini adalah kisah yang katanya karomah dari Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi suatu ketika datang angin yang sangat kencang dari arah laut. Kemudian angin tersebut berhenti di atas Romilah dekat Al-Hawi. Dan keluarlah dari gulungan angin yang begitu kencang tersebut seekor burung yang warnanya hitam. Orang-orang yang melihat ini pada ketakutan, kemudian bergegas mendekat ke Habib Abdullah Al-Haddad. Dan orang-orang bertanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad, apa gerangan yang terjadi? Nah, kemudian dijawab oleh Habib Abdullah Al-Haddad bahwa burung hitam itu adalah roh seorang yang durhaka, yang didatangkan untuk dilemparkan ke Barhut. Jadi ada kepercayaan bahwa sumur Barhut itu tempat pembuangan ruh-ruh orang-orang kafir atau orang yang ahli maksiat. Kemudian ruh yang katanya
berupa wujud burung yang hitam. Ini tujuannya meminta pertolongan kepada Habib Abdullah Al-Haddad agar tidak dilemparkan ke sumur Barhut katanya. Lalu Habib Abdullah Al-Haddad memberikan syafaat atas izin Allah. Artinya, orang ahli maksiat yang mau dilemparkan ke dalam sumur Barhut dengan meminta pertolongan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, ini tidak jadi dilempar ke sumur Barhut berkat syafaat dari Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, yang menjadi pembahasan adalah apakah benar sumur Barhut yang banyak tertulis di kitab-kitab Arab kuno, kitab-kitab sejarah Arab kuno, ini benar-benar bahwa sumur Barhut itu merupakan tempat bersemayamnya ruh-ruh orang kafir atau orang-orang ahli maksiat. Saya tidak yakin soalnya. Kenapa? Ya karena tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa sumur Barhut merupakan tempat bersemayamnya para ruh-ruh orang kafir atau orang ahli maksiat. Yang saya temukan justru banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ruhnya orang yang ahli maksiat ini pada saat diangkat ke langit, ini langit tidak menerimanya, sehingga dikembalikan ke bumi dan kembali ke jasad yang ada di dalam kubur, sehingga merasakan siksa alam kubur sampai hari kiamat. Itu yang saya temukan. Karena dibawa malaikat ke langit, langit tidak menerima ruh orang jahat tersebut. Kalau kemudian sumur Barhut disebutkan sebagai tempat pembuangan ruh-ruh orang kafir atau orang ahli maksiat, berarti seluruh ruh orang ahli maksiat, orang kafir, ini yang berada di sumur Barhut. Itu tidak ada keterangan satupun. Yang saya temukan, ya seperti tadi, orang ahli maksiat, ruhnya dibawa ke langit, langit tidak menerima, akhirnya dibawa lagi ke bumi dan kembali ke jasadnya, dan merasakan siksa kubur hingga nanti hari kiamat. Ya mungkin ada hadis lain yang serupa, tapi yang jelas tidak ada keterangan hadis yang menjelaskan bahwa ruh orang kafir atau ruh orang ahli maksiat dibuang ke sumur Barhut. Ini nggak ada sama sekali. Jadi ruh orang yang ahli maksiat atau orang kafir ini catatan amalnya itu diletakkan di sijin ya, di sijin. Jadi sijin itu tempat yang berada di paling bawah dasar bumi. Itu adalah tempat menyimpan catatan amal-amal orang ahli maksiat atau orang kafir. Nah, berbeda dengan ruhnya orang yang mukmin, orang yang taat kepada Allah, itu ada di Ilyin, dibawa ke langit. Itu Ilyin, tempat ruh-ruhnya orang mukmin itu berada, atau juga ruh-ruhnya para nabi di sana. Nah, saya yakin bahwa ini ada yang salah dalam kepercayaan orang-orang Hadramaut mengenai masalah sumur Barhut. Akhirnya saya harus membuka kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi yang ditulis oleh Shalah Al-Bakri, dan ini ada di halaman 67 juz 1. Untuk penonton yang memiliki kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi juz 1, buka halaman 67. Dan ini redaksinya saya tampilkan di layar, kemudian saya baca. Wa warada dzikru hadhil bi'ri fil kutubil arabiyatil jughrafiyatil qadimati faqad dzakaraha Hamdani fi kitabihi Sifatu Jaziratil Arabi wa dzakaraha Qazwini fi kitabihi Ajaibul Makhluqati faqala taqa'u bi'ru Barhuta ala maqrabatin min Hadramauta wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna arwahal kuffari wal munafiqina
tuskanu fihi wa huwa min ayyami adin wakila inna aliyan karamallahu wajahu qala inna akroha buk'atin fil ardi indallahi huwa wadi barhuta wa biha raihati wa ma'un asinun haitsu taskunu arwahal kufari. Jadi kisah sumur ini telah disebutkan dalam buku-buku geografi Arab kuno. Al-Hamdani telah menyebutkannya dalam bukunya Sifat Jaziratul Arab, dan Al-Qaswini menyebutkannya dalam bukunya Ajaibul Makhluqat dengan berkata, sumur Barhut terletak tidak jauh dari Hadramaut. Nabi bersabda, sesungguhnya ruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik ditempatkan di dalamnya, dan ia berasal dari Masa'at. Dikatakan pula bahwa Ali karamallahu wajahu berkata, tempat yang paling dibenci di bumi oleh Allah adalah lembah Barhut, dan di dalamnya terdapat sebuah sumur yang baunya tidak sedap, serta air yang keruh atau busuk, tempat bersemayamnya ruh orang-orang kafir. Saya lanjut. Wa qolal mas'udi fi murujid dhahabi taqa'u bi'ru Barhuta fi biladi asfarin wa Hadramauta wa hiya juz'un min biladi syahri bainal yamani wa umana wa yusma'u laha sautun karokti ala bukti amyalin wa takdifu aqwaman minal hamami yusma'u laha azizun mur'ibun wa qolal asma'i haddasani rajulun hadramiyun faqala ulama samamna raihatan khabisatan fi iklimi Barhuta amana ba'da dzalika anna syahsiyatan kabiratan minal kufari qad matat. Artinya apa? Dan Al-Mas'udi berkata dalam Murujud Dhahab, sumur Barhut terletak di negeri Asfar dan Hadramaut, dan ia adalah bagian dari negeri Syahr di antara Yaman dan Oman. Terdengar darinya suara seperti guntur dari jarak mil jauhnya, dan ia memuntahkan tumpukan lava yang mengeluarkan suara mendesis yang menakutkan. Dan Al-Asma'i berkata, seorang lelaki Hadramaut menceritakan kepadaku. Ia berkata, setiap kali kami mencium bau busuk di wilayah Barhut, kami tahu setelah itu bahwa seorang tokoh besar dari kalangan orang-orang kafir telah meninggal dunia. Jadi itu adalah nukilan-nukilan dari kitab-kitab yang memuat kisah terkait sumur Barhut. Ada yang mengatakan bahwa katanya Rasulullah bersabda, sumur Barhut itu tempat pembuangan ruh, tempat bersemayamnya ruh orang-orang kafir dan juga orang-orang ahli maksiat. Kemudian disebutkan lagi katanya, sahabat Ali mengatakan bahwa yang paling buruk wilayah di bumi itu adalah sumur Barhut. Jadi tempatnya gersang, airnya juga baunya busuk dan juga keruh. Tetapi dari semua kitab-kitab yang memuat terkait cerita atau kepercayaan terkait sumur Barhut, maka ditegaskan oleh Sholah Al-Bakri dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi. Ini penjelasan dari Sholah Al-Bakri, penonton bisa simak redaksinya di layar. Wa kullu hadhihi riwayati laisa laha khattun minas sihhati wa minal muhtamali anna bi'ra Barhuta kanat fil usuril ghaitati awil ghariqati fil qadami malja'un ra'isa qaumin kanu yaskuruna fi tilkal makhayiri allati haulaha wa asahu makila anha maja'a fi kitabi Hadramaut lisa ihaini as-sayyidaini Milen atau di Van der Molen dan Wisman, jadi H. van Wisman. Artinya apa? Artinya, dan semua riwayat ini tidak memiliki dasar kebenaran. Nah, ini bantahan dari Sholah Al-Bakri terkait kepercayaan bahwa sumur Barhut adalah tempat bersemayamnya ruh-ruh orang kafir
itu tidak memiliki dasar kebenaran. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan demikian. Jadi sangat jelas ya bahwa kepercayaan bahwa katanya sumur Barahut tempat bersemayamnya ruh-ruh orang-orang kafir itu cerita dusta yang tidak punya sandaran yang menguatkan. Artinya tidak memiliki dasar kebenaran. Kemudian Shalah Al-Bakri melanjutkan, sangat mungkin bahwa sumur Barahut pada masa-masa kuno yang sangat lampau merupakan tempat perlindungan utama bagi suatu kaum yang tinggal di gua-gua di sekitarnya. Nah ini kata Shalah Al-Bakri bahwa dulu sumur Barahut itu mungkin tempat perlindungan utama bagi suatu kaum yang tinggal di goa-goa sekitarnya. Dan pendapat yang paling akurat mengenai hal ini adalah apa yang termuat dalam buku Hadromaut karya dua orang pelancong, yaitu buku yang ditulis oleh Tuan de van der Molen dan Tuan H. van Wisman. Jadi dalam halaman berapa ini? Dalam halaman 68-nya. Jadi 68 juz 1 kitab Tarikh Hadramaut Asyasi itu dijelaskan di sini bahwa perjalanan dua pelancong tersebut benar-benar meneliti keberadaan sumur Barahut. Jadi dua pelancong ini memang ahli meneliti terkait goa-goa. Sehingga kedua orang ini masuk ke dalam sumur Barahut, langsung meneliti kedalamannya sumur Barahut. Itu bisa dibaca di halaman 68 dan kayaknya terkait masalah sumur Hadromaut dan dua pelancong ini masuk ke dalam sumur Barahut ini sudah pernah diulas oleh Gus Aziz Jazuli. Artinya apa? Kesimpulannya gini. Kesimpulannya bahwa cerita terkait keramat Habib Abdullah Al-Haddad yang katanya memberi syafaat kepada ruh orang yang ahli maksiat lah, orang yang durhaka, yang katanya mau dilempar ke sumur Barahut, kemudian minta disyafaati oleh Habib Abdullah Al-Haddad, dan Habib Abdullah Al-Haddad memberi syafaat sehingga tidak jadi dilempar ke sumur Barahut. Itu saya pastikan cerita bohong. Kenapa? Gak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa sumur Barahut merupakan tempat pembuangan ruh orang-orang kafir. Bahkan Shalah Al-Bakri mengatakan cerita semacam itu tidak ada dasar yang menguatkannya. Tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Nah, ketika keberadaan sumur Barahut ternyata bukan tempat bersemayamnya ruh-ruh orang kafir, maka keramat Habib Abdullah Al-Haddad yang ditulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 209 itu juga keramat yang mengada-ada. Itu cerita bohong-bohongan. Ya karena tidak ada keterangannya orang kafir atau orang durhaka, orang ahli maksiat ruhnya dibuang ke sumur Barahut Yaman. Berarti seluruh dunia orang-orang yang jahat, orang-orang kafir nanti ketika mati ruhnya dibuang ke sumur Barahut. Ini nggak ada penjelasannya sama sekali. Maka sudah sangat jelas, kitab-kitab Ba'alawi memang suka memproduksi dongeng-dongeng palsu. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya karomah Habib Abdullah Al-Haddad yang katanya mensyafaati ruh orang durhaka yang mau dilempar ke dalam sumur Barahut itu kisah palsu. Gak ada keterangannya orang ahli maksiat atau orang kafir ruhnya dibuang ke sumur Barahut. Nah kan jelas kan? Nah untuk santri ini saya ajari cara berpikir yang kritis, cara meneliti kitab, jangan dibaca kemudian langsung dipercayai. Jadi kita baca dulu kisahnya, kemudian kita cari penguatnya. Kalau kita tidak menemukan penguatnya, justru kita menemukan bantahannya,
Yaitu berarti kisah itu kisah bohong, keramatnya keramat bohong-bohongan, dibuat hanya untuk menghebatkan Habib Abdullah Al-Haddad saja. Ya jelas kan? Jelas. Ini adalah perpaduan antara kitab Manaqib Ba'alawi Tuhfatul Ahbab dan dipadu dengan kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi. Ternyata Tarikh Hadramaut Asy'ashi membantah keyakinan yang mengatakan bahwa sumur Barahut merupakan tempat pembuangan ruh orang kafir atau ruh orang-orang jahat. Nah, ketika keramat Habib Abdullah Al-Haddad katanya memberi syafaat ruh yang mau dibuang ke dalam sumur Barahut, yaitu bohong. Berarti itu karang-karangan saja. Nah, memang kita Ba'alawi kan gitu, sukanya membuat kisah-kisah palsu dimuat dalam kitab-kitab manaqib. Agar apa? Agar pembacanya terkesan menghebatkan tokoh yang dimaksud. Itu saja. Coba cari dah, Mukibin kalau masih mau membela bahwa ini benar-benar keramat, tunjukkan satu hadis yang mengatakan bahwa ruh orang kafir atau ruh orang ahli maksiat nanti dibuang ke sumur Barahut. Saya yakin nggak bakal nemu. Nah kalau nggak nemu, berarti keyakinan bahwa sumur Barahut tempat pembuangan ruhnya orang yang kafir atau orang jahat itu cerita yang mengada-ada. Nah kalau itu cerita yang mengada-ada, berarti keramat Habib Abdullah Al-Haddad juga mengada-ada. Iya kan? Nah, jelas kan? Jelas. Nah, itu saja. Jadi, kisah-kisah yang termuat di kitab-kitab Manaqib Ba'alawi itu sangat layak untuk diteliti dan dikritisi. Ini soalnya akan menyesatkan akidah kita kalau dipercayai semacam itu. Masa sih ruhnya orang kafir, ruhnya orang durhaka dibuang ke sumur Barahut. Sementara nggak ada keterangannya. Nah, kalau nggak ada keterangannya, kemudian nanti diyakini itu sebagai sebuah kebenaran, ya rusak akidah Islam kita itu rusak. Dirusak oleh orang-orang Ba'alawi yang datang ke Indonesia. Dirusak oleh kitab-kitab Ba'alawi yang suka membuat cerita-cerita palsu. Nah, berarti bahaya akidah-akidah orang-orang Ba'alawi. Ini bahaya merusak akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan dianggap remeh. Kita itu akhirnya dicekoki dengan dongeng-dongeng palsu, dicekoki dengan khurafat-khurafat yang dianggap sebagai keramat. Sudah jelas ya? Saya tutup kajian ini, saya akan terus membongkar kitab-kitab Ba'alawi demi mencerdaskan generasi Muslim Indonesia agar tidak tersesatkan oleh ajaran-ajaran Ba'alawi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.